Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini spesial, jadi Kang Haru saya agak-agak maksa Taipah buat ngajakin biar lebih seru karena bahasannya ini tentang emak-emak ini. The power of emak-emak. Jadi dalam berbagai kesempatan kita selalu melihat kesuksesan apapun itu selalu di sampingnya atau di belakangnya ada faktor emak-emak. Nah, tidak terlepas juga dari upaya pemenangan Anies Mohaimin nih. Kayaknya geliat emak-emak semakin tampak terlihat, apalagi kita dengar kemarin ada pertemuan juga itu Ibu Ferry ya ke Bandung, ke Jawa Barat. Nah, sehingga kita menjadi nampaknya ini bagus sekali untuk kita angkat, untuk juga karena penonton kita juga banyak emak-emak, Kang. Iya, jadi untuk menginformasikan bagaimana update terkini kampanye pemenangan Anies Mohaimin bersama Kang Haru Suwandaru, Ketua Tim Kampanye Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, kita mulai dari mana dulu ya, Teh? Informasi kemarin katanya ada Bu Ferry. Iya, itu boleh disampaikan, Kang, gimana cerita singkatnya? Iya, sebetulnya kalau saya kan yang ngasih tahu Bu Neti ya. Bu Neti. Bu Neti bilang ketemu Bu Ferry. Jadi rencana tanggal 3 Desember kemarin ya, kemarin Bandung. Oh ya sudah, berarti kan seminggu sebelumnya kita obrolkan lah. Ini Bu Ferry mau diajak kemana aja. Ya, terus acara pertama ya di Priangan kemarin ketemu para tokoh perempuan Jawa Barat dari berbagai ormas Islam, ormas organisasi kepemudaan, organisasi perempuan. Ya, Bu Ferry mau diajak kemana aja semuanya, ya diundang begitu. Ya mereka diskusi ya, ada Mbak Indi juga, Indi Rahmawati ya, ininya moderatornya. Jadi seru lah gitu ya. Terus ada Bu Siti Muntama juga dan beberapa tokoh perempuan, mereka diskusi tentang peran perempuan dalam perubahan gitu ya. Ya hebat karena ada dua istri dari mantan gubernur, mantan gubernur Jawa Barat Bu Neti, mantan gubernur DKI Bu Ferry. Oh, dalam konteks mantan gubernur Jakarta gubernur, ya. Kemudian Bu Neti anggota DPR RI, Bu Ferry istri Pak Anies, capres. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, saya kira yang hadirnya cukup banyak kemarin. Kalau saya sih nggak lama ya karena ada kegiatan yang lain. Kemudian Bu Ferry juga terus ke Cibuntu ya. Tahu ya, Cibuntu? Ya, belusukan katanya di sana. Saya nggak ikut juga kan, yang cerita ibu-ibu. Terus juga ke PRFM Talkshow. Gitu. Tapi Kang Haru, kalau kita lihat di daftar caleg misalkan atau bahkan di aleg, saya sih mohon konfirmasi juga kalau ada yang keliru. Saya melihat PKS ini memang yang terwakili cukup banyak gitu, baik dari caleg maupun yang sudah jadi alegnya gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, memang apa kira-kira yang menjadi dasar PKS ini mengakomodir, kan kita lihatlah di beberapa yang lain tuh sangat minim lah perwakilan perempuan nih. Sepenting apa gitu dalam konteks politik kita hari ini? Kalau perempuan kan sudah diamanatkan undang-undang, ada 30% dan harus zipper. Nggak bisa perempuan taruh di bawah semua gitu. 30% tuh untuk ini kan, untuk calegnya ya? Iya. Kalau masalah jadi kan gimana takdir? Iya, betul. Nggak bisa kita paksa ini, kenapa perempuannya kok sedikit, ini kenapa perempuannya banyak, kan nggak bisa. Itu mah gimana kepilihnya aja. Ada yang kepilihnya sebagai dari nomor 1, ada yang dari nomor 2, ada yang nomor 3, 4, 7, macam-macam lah. Susah lah pokoknya kalau udah jadinya mah kan. Gimana guratan nasib masing-masing. Tapi kalau zippernya kan wajib undang-undang. Urutan di PKS juga berperan mendampingi Kang Haru, terus lihat juga banyak aktivitas yang dilakukan oleh perempuan PKS. Boleh cerita gimana? Perempuan PKS ya? Sebenarnya sih kalau perempuan PKS tuh pernah dengar ini sih, gosip-gosip katanya Pak Prabowo itu seremnya sama emak-emak PKS katanya. Oh gitu? Ya, pernah dengar. Tapi kalau pas saya ke lapangan, saya juga kadang-kadang serem sama emak-emak gitu kan gitu. Karena kalau emak-emak itu semangatnya tuh beda lah gitu. Semangatnya beda gitu. Katakannya sampai se-RT se-RW gitu. Bahkan RKI itu sampai RT RW gitu.
Apa Jadi itu kalau- RKI? Kalau di DPW itu di PKS ada namanya Rumah Keluarga Indonesia. Oh, Rumah Keluarga Ya, ini. jadi kalau bunda-bunda terus teteh-teteh pengen gabung gitu ya sama squad-squadnya cewek di PKS gitu kan gitu, itu bisa gabung RKI. Nah. Dan itu tuh kita nggak cuma ngomongin politik sih, banyaknya kayak bikin minyak jelantah gitu kan, terus pelatihan masak, terus juga kadang-kadang curhat masalah rumah tangga gitu kan, bisa juga dapat teman baru gitu kan kalau di RKI itu gitu. Jadi ya lebih humanis lah, piknik gitu kan. Jarang banget ngomongin politiknya, cuman pas kalau lagi Momen pemilu-pemilu tertentu baru ya. udah bareng ibu-ibu, Pak Haru tuh aku nggak bisa melindungi gitu, karena langsung Pak Haru foto ya sama aku ya gitu, udah kayak Tarik kiri kanan aku gitu akan, ya. aku akan menyelamatkan Anda beberapa menit kemudian setelah itu aman, keadaan aman gitu kan gitu. Karena malah sering tertarik sama ibu-ibu juga kalau ibu-ibu yang bukan PKS yang akhirnya dia relawan gitu ya. Kalau udah tahu oh ini caleg gitu atau enggak ini tahu ketua DPW gitu, minta foto tuh wah udahlah gitu kayak Nggak bisa dibendung. nggak bisa dibendung gitu. Bahkan kemarin kita udah mau keluar nih dari Grand Prianger kan, Iya, karena iya. Ustadz mau Kang Haru mau diwawancara sama wartawan, itu tertahan oleh ibu-ibu. Wartawan aja nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Bentar, Haru ada yang mau foto gitu, langsung kita udah maju mundur lagi gitu kan, foto dulu gitu. Jadi cuman ibu-ibu yang bisa membuat di luar rundown acara. Nah, gitu. dahsyat berarti ya, the power of mak-mak itu terbukti langsung di lapangan. langsung. Dan kalau kita lihat bagaimana ibu-ibu itu bisa menyuarakan suara perubahan, tentu bisa meraup suara yang lebih besar. Harapannya begitu mungkin Kang Haru ya. Tapi kalau menjadi tugas Kang Haru hari ini sebagai ketua tim kampanye daerah Jawa Barat terkait dengan perempuan-perempuan ini, kira-kira apakah ada langkah strategis atau berjalan seperti biasanya atau bagaimana? Iya, sebetulnya kan itu mulainya pujian Pak Prabowo kepada ibu-ibu PKS. Iya, Yang iya. pertama sopan santun, yang kedua penghargaan, ya kan. Nah itu yang saya ulang. Sekutu segajah katanya. Dengan Pak SBY kan 10 tahun. Iya. 2009, ya kan. Kemudian Sampai 2000 berapa? 2014. 2004 sampai 2014. 14. Iya. 2014 sampai 2019 ini. Iya. 2 kali kan ya. Jadi ya 10 tahun lah sama-sama dalam Pilpres ya, Iya, 2 kali gitu ya kan. Jadi ya sering lah ada pertemuan konsolidasi. Nah, satu disampaikan yang saya ngeri katanya beliau gitu kan, cerita ini sama ibu PKS gitu. Kalau lagi ada acara tuh, ada hujan, ada panas, wah kalau di tempat lain, acara lain gitu, bahkan di partai beliau gitu, cerita pasti minggir gitu kan. Ini ibu PKS gak minggir katanya walaupun hujan walaupun panas gitu kan. Wah ini saya ngeri lah karena saya gitu. Nah, itu saya suka kutip. Jadi ya saya kira kan sebenarnya ya bisa dipahami kan. Pertama dia setengah populasi pemilih kan pasti 50-50 kan. Perempuan 50%. Ya. Laki-laki 50% kan. Itu satu. Yang kedua, waktu kemarin mungkin pilkada DKI terus kan maju ke Pilpres ya kan. Kan pilkada kemarin itu cita rasa Pilpres kan. Ya. Pilkada Kan muncul selasa itu. Pilpres. Muncul barisan mama garis keras ya kan. Mama militan. Itu kan sebenarnya fenomena mama itu kan munculnya kemarin. Iya. 2018, 2019 kan. Betul. Gitu. Jadi ya saya kira ketika kita bisa ada di kalangan emak-emak gitu ya, ya kita juga berikan apresiasi, berikan semangat gitu ya. Bahkan kan selama ini kita cari tips ya gimana sih menggerakkan milenial itu ya. Ya kan susah, dia kan mager, Iya. ya kan. Rebahan. Terus, rebahan, ya kan. Jadi ya ternyata ada satu survei yang menunjukkan bahwa milenial bisa digerakkan oleh mama lagi. Nah, Gitu, mereka takut sama ibunya kan, Iya. suruh ke TPS, dia berangkat kan gitu. Bahkan mungkin suruh milih partai tertentu, suruh milih capres tertentu bisa jadi kan kuncinya mama. iya. Jadi saya pikir suaranya akan lebih dari 50% mama itu. Kalau misalnya milenial itu 54%, ya kan? Kan milenial juga laki perempuan. Iya, betul. Anggap sekarang 54% bagi 2. Berarti 27%. Ya kan? Terus misalnya sekarang emak-emaknya kebagi 2 lah misalnya. Iya. Atau kebagi 3 juga nggak ada masalah, ya kan? 50 dibagi 3, 47 misalnya. Berapa? 20 lah misalnya, 20-an. supaya gampang. 20 tambah
tadi 27 udah 47% sendiri. Kalau kita menggerakkan mama, jadi besar gitu, suaranya besar, makanya strategis. Gitu, strategis. Kan? Ya. Kalau kita bisa mengambil hati mama, gitu. Dan saya kira semua lagi ke sana arahnya. Oke. Nah, ini saya menarik ingin menggali lebih dalam apa yang disampaikan Kang Haru barusan tentang perbedaan emak-emak PKS ini yang tahan hujan, tahan panas segala macam, yang oleh Pak Prabowo dianggap spesial. Nah, kira-kira kenapa Kang ya? Kok bisa setangguh itu gitu? Itu mah sebetulnya nggak cuma di PKS, sebetulnya di mana-mana. Mama kan ada di mana-mana. Mungkin semua partai juga punya mama. Cuma yang pendukung Pak Prabowo 2019, ya kan? Kemudian pendukung Pak Anies di Jakarta 2017, ya kan? Kan orangnya masih ada sekarang. Dan dia akan berpikir kan, mereka akan kemana, memberikan aspirasi, ya kan? Nah itu yang saya kira masih kita lihat nanti besok pergerakannya bagaimana.